Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sepeda yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Huwaida dengan NIM 231712040. Saya Rangga Yehezkiel Bantobing dengan NIM 237112147. Dan saya Arpan Marwazi dengan NIM 23711 12051. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis data yang telah kami buat, yaitu analisis data bike sharing. Untuk datasetnya, di sini kami menggunakan dataset yang berisi day.csv dan hour.csv. Berikut kami akan menjelaskan analisis kami yang sudah kami buat menggunakan Google Colab. Di sini kami telah menentukan pertanyaan bisnis yang akan kami analisis. Yang pertama, bagaimana pola penggunaan sepeda berdasarkan musim dan kondisi cuaca. Nah, yang kedua, kapan waktu paling ramai dan paling sepi penggunaan sepeda dalam sehari. Untuk kodenya, di sini tahap pertama yang kami lakukan adalah melakukan import untuk semua package dan library yang akan kami gunakan. Berikut adalah kode import-import tersebut. Kemudian, kami memasuki tahapan data wrangling yang dimulai dengan gathering data. Nah, pertama kami melakukan load dataset yang dimana dataset ini telah kami upload langsung di Google Colab-nya. Ini data yang kami upload day.csv dan hour.csv. Kemudian tahap selanjutnya itu kami melihat 5 baris pertama dari dataset day.csv. Ini adalah isi kolom-kolom yang ada pada day.csv dan 5 baris pertamanya. Selanjutnya kami juga melakukan hal yang sama pada hour.csv, yaitu melihat 5 baris pertama dari dataset tersebut. Nah, selanjutnya kami mulai melihat informasi dari dataset day.csv yang dimana di sini kami melakukan pengecekan apakah ada data yang kosong atau tidak pada dataset ini. Kemudian kami juga melakukan hal yang sama pada hour.csv untuk pengecekan apakah ada data yang kosong atau tidak juga pada dataset tersebut. Nah, lalu ternyata tidak ada data yang hilang di kedua dataset, maka kita tidak perlu melakukan imputasi. Lalu selanjutnya kami melakukan pengecekan untuk tipe data pada setiap kolomnya. Ini yang pertama kami lakukan pengecekan pada day.csv, lalu kami lakukan juga pengecekan tipe data pada hour.csv. Nah, kemudian kami melihat ringkasan statistik pada dataset day.csv dan ini adalah outputnya. Lalu kami lakukan hal yang sama juga pada dataset hour.csv. Nah, dari tahapan-tahapan yang telah kami lakukan tadi itu, di sini kami mendapatkan insight. Yang pertama, untuk jumlah data, dataset day.csv ini memiliki jumlah data sebanyak 731 baris, sedangkan hour.csv memiliki 17.379 baris. Untuk tipe data, beberapa kolom seperti season, weather sheet, dan weekday memiliki tipe data numerik, tetapi sebenarnya bersifat kategori, sehingga nanti perlu dikonversi. Nah, selanjutnya sudah tidak ditemukan lagi nilai kosong dalam dataset, yang artinya sudah tidak ada missing values. Kemudian untuk distribusi data, dari describe terlihat bahwa jumlah peminjaman sepeda memiliki variasi yang signifikan di berbagai musim dan waktu. Kemudian untuk outlier atau anomali, dari describe ada beberapa nilai ekstrim yang perlu diteliti lebih lanjut dalam tahap cleaning data. Nah, selanjutnya kita memasuki tahapan assessing data yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rangga. Baik, di sini saya akan menjelaskan assessing data. Pada tahap ini, kami melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kualitas data, seperti keberadaan nilai yang kosong,
data duplikat, tipe data yang tidak sesuai, serta kemungkinan outlier. Beberapa langkah yang kami lakukan di sini yaitu yang pertama, kami mengecek nilai yang hilang dalam dataset dengan is0 dan sum. Lalu kami mengecek duplikasi data dengan duplicate, sum, dan kami memeriksa tipe data untuk memastikan setiap kolom memiliki tipe yang sesuai. Lalu selanjutnya kami mencari outlier dengan menggunakan teknik statistik seperti IQR atau interquartile range atau visualisasi box plot. Jadi pada tahap yang pertama ini kami mengecek apakah ada terjadi yang missing values. Setelah kami melakukan, ternyata missing values di day.csv ini tidak ada, sehingga hasilnya semuanya ini adalah 0. Lalu di tahap selanjutnya kami mengecek apakah ada data yang duplikat. Setelah kami cek, ternyata jumlah duplikat di data di CSV itu adalah 0 dan jumlah duplikat di data di our CSV ini juga 0. Lalu kami mencari outlier dengan visualisasi box plot. Dengan menggunakan kode ini, kami telah menemukan hasilnya yaitu box plot jumlah pengguna sepeda pada data dari CSV seperti ini, dan di bawah adalah box plot jumlah pengguna sepeda melalui data our CSV. Dan hasilnya adalah seperti ini. Dari kesimpulan proses di atas, kami menemukan insight bahwa tidak ada nilai kosong di missing values. Tidak ada nilai kosong atau missing values dalam dataset di CSV dan our CSV, sehingga tidak perlu dilakukan imputasi data. Insight yang kedua yaitu tidak ditemukannya data duplikat, yang artinya setiap entry data unik dan tidak ada yang perlu dihapus. Lalu yang ketiga, beberapa kolom memiliki tipe data numerik, tetapi sebenarnya bersifat kategori, seperti season, weather sheet, weekday, dan month. Ini harus dikonversi ke tipe kategori agar lebih akurat. Dan yang keempat, yaitu box plot menunjukkan adanya beberapa outlier dalam kolom CNT atau jumlah pengguna sepeda, terutama pada data per jam. Hal ini bisa diselidiki lebih lanjut di tahap cleaning data. Selanjutnya kita akan selidiki lebih lanjut melalui tahap cleaning data. Berdasarkan tahap assessing data, kami menemukan beberapa hal yang perlu dibersihkan, yaitu adanya beberapa kolom yang seharusnya bertipe kategori masih bertipe numerik, seperti season, weather sheet, month, dan weekday, sehingga perlu dikonversi. Outlier pada kolom CNT di our CSV yang perlu dianalisis lebih lanjut apakah akan dihapus atau tetap dipertahankan. Lalu di proses ini kami mengubah tipe data beberapa kolom menjadi kategori, lalu menampilkan kembali tipe data setelah perubahan, sehingga tipe data setelah dikonversi berubah. Yang berubah itu adalah pada bagian season, month, weekday, dan weather sheet. Yang tadinya integer berubah menjadi kategori. Lalu selanjutnya, di sini kami melakukan penanganan outlier dengan menggunakan metode IQR dan lalu menentukan batas outlier. Lalu kami melakukan filter data untuk menghapus outlier dan kami menampilkan jumlah data sebelum dan sesudah pembersihan outlier. Sehingga hasilnya adalah jumlah data sebelum pembersihan outlier yaitu 17.379 dan jumlah data setelah pembersihan outlier menjadi 16.874. Dari proses di atas, kami menemukan insight bahwa kolom kategori seperti season, weather sheet, month, weekday telah dikonversi ke tipe data kategori, sehingga lebih sesuai untuk dianalisis. Lalu yang kedua, outlier pada CNT atau jumlah pengguna sepeda per jam telah dianalisis dan difilter menggunakan metode IQR. Setelah pembersihan jumlah data berkurang, tetapi kualitas data lebih baik. Lalu yang selanjutnya yaitu dataset kini siap digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa adanya masalah tipe data dan outlier. Jadi kesimpulan data wrangling ini yaitu yang pertama tidak adanya missing values atau duplikasi.
Yang kedua, kolom kategori konversi ke tipe data kategori. Dan yang ketiga, distribusi data terlihat wajar tanpa outlier yang mencurigakan. Lalu, setelah melakukan proses di atas, di sini kami melakukan proses EDA atau Exploratory Data Analysis. Pada tahap ini, kami melakukan eksplorasi data untuk memahami pola dan distribusi data dalam dataset. Analisis ini bertujuan untuk memahami distribusi jumlah pengguna sepeda, melihat hubungan antara variabel cuaca, musim, dan jumlah pengguna sepeda, mengidentifikasi tren penggunaan sepeda berdasarkan waktu atau harian dan per jam. Lalu di sini adalah yang pertama proses explore dataset. Agregasi pola penggunaan sepeda berdasarkan musim. Musim, kami di sini menggunakan SAM karena kami ingin melihat total penyewaan sepeda per musimnya, sehingga bar chart kami pilih agar mudah untuk dipahami. Agregasi pola penggunaan sepeda berdasarkan kondisi cuaca. Untuk rata-rata penyewaan sepeda per kondisi cuaca ini kami menggunakan metode min karena kami ingin melihat rata-rata penyewaan berdasarkan cuaca. Sehingga bar chart kami pilih agar lebih mudah dipahami. Lalu rata-rata penyewaan sepeda per jam dalam sehari. Yang pertama kami melakukan agregasi data, yaitu rata-rata penyewaan sepeda per jamnya. Agregasi rata-rata jumlah penggunaan sepeda berdasarkan hari kerja dan akhir pekan. Kami di sini melakukan proses yang pertama dengan melakukan agregasi rata-rata jumlah pengguna sepeda berdasarkan hari kerja dan akhir pekan. Lalu kami memastikan dataset memiliki weekday. Selanjutnya kami mencoba filtering ulang. Dan yang terakhir yaitu agregasi dan coba visualisasi ulang. Dan di sini kami menggunakan metode min karena kami ingin melihat tren penyewaan rata-rata per jamnya. Dan chart yang kami buat adalah line chart agar tren naik dan turunnya lebih dapat dilihat. Sehingga jumlah penggunaan sepeda berdasarkan bulannya itu dapat dilihat melalui chart yang ada di bawah ini. Lanjut di bawahnya. Ini adalah hasil dari proses EDA, yaitu distribusi jumlah pengguna sepeda per hari. Ini adalah hasilnya. Lanjut. Sehingga matriks korelasi antar variabel, di sini kami memilih hanya kolom numerik. Lalu kami melihat korelasi antar variabel numerik. Sehingga hasil matriks korelasi antar variabel seperti berikut ini. Next. Dari proses EDA tadi, kami menemukan insight bahwa distribusi jumlah pengguna sepeda menunjukkan pola yang normal, tetapi terdapat lonjakan tertentu yang bisa diinvestigasi yang lebih lanjut. Yang kedua, matriks korelasi menunjukkan hubungan positif antara temperatur dan jumlah pengguna sepeda, yang berarti semakin hangatnya suhu, maka semakin banyak pengguna sepeda. Dan yang terakhir yaitu penggunaan sepeda cenderung lebih tinggi pada bulan-bulan tertentu, terutama saat musim gugur dan panas. Selanjutnya ada proses visualization and explanatory analysis yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Arfan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan proses visualization and explanatory analysis. Jadi bagian ini itu bertujuan untuk menjelaskan pola dan tren dari data penyewaan sepeda menggunakan visualisasi agar lebih mudah dipahami. Nah, di sini kami ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana pola penggunaan sepeda berdasarkan musim dan kondisi cuaca. Nah, yang pertama itu kami melakukan mapping angka musim ke nama musim, yaitu yang pertama itu jadi spring, sorry. Yang kedua jadi summer, tiga fall, dan keempat winter. Nah, yang selanjutnya kami melakukan visualisasi dengan bar chart. Nah, ini adalah hasil dari visualisasi jumlah penyewaan sepeda berdasarkan musim. Bisa kita lihat di sini, ini pada musim fall, itu jumlah penyewaannya itu
total penyewaan sepedanya itu lebih banyak dibandingkan yang lain dan yang paling rendah itu ada pada Spring. Nah, di sini ada visualisasi tambahan, yaitu penggunaan sepeda berdasarkan, kondisi cuaca. Nah, kami juga melakukan mapping mapping angka pada kondisi cuaca ke label. Nah, sama seperti yang tadi kami melakukan 1 jadi clear, 2 cloudy, 3 rain, 4 heavy. Nah, selanjutnya kami melakukan visualisasi juga dengan bar chart dan hasilnya adalah seperti ini. Bisa kita lihat, di sini rata-rata penyewaan sepeda berdasarkan kondisi cuaca itu terjadi pada, clear dan yang paling rendah itu ada light rain. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada kapan waktu paling ramai dan paling sepi penggunaan sepeda dalam sehari? Nah, di sini kami langsung melakukan visualisasinya itu dengan line chart dan ini adalah hasil dari visualisasi tersebut. Nah, ini adalah, rata-rata penggunaan sepeda berdasarkan jam dalam sehari. Bisa kita lihat di sini, yang paling bawah ini adalah jam dalam sehari dan juga paling kiri ini adalah rata-rata jumlah penggunaan sepeda. Bisa kita lihat di sini pada jam 18 itu memiliki rata-rata jumlah penggunaan sepeda itu paling tinggi dan paling rendah itu ada pada jam 4, dari jam 0 sampai jam 4. Nah, di sini ada visualisasi tambahan juga, yaitu penggunaan sepeda berdasarkan hari kerja dengan hari terakhir. Nah, yang pertama kami melakukan mapping angka 0 dan 1 ke label hari, yaitu 0 itu untuk akhir pekan, 1 itu untuk hari kerja. Nah, selanjutnya kami melakukan visualisasi dengan bar chart juga, dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah, bar chart dari perbandingan penggunaan sepeda pada hari kerja dan akhir pekan. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya, nampak hampir tidak ada, karena mungkin nilai darinya itu rata-rata penggunaan sepedanya itu lebih ini. Oke, nah selanjutnya itu, lanjut ke visualisasi rata-rata penyewaan sepeda berdasarkan hari dalam seminggu. Nah, di sini kami melakukan mapping juga, mapping angka 0 sampai 6 ke nama hari, yaitu 0 itu jadi Monday, 1 Thursday, dan selanjutnya itu sampai 6 yaitu Sunday. Nah, lanjut kami melakukan visualisasi juga dengan bar chart, dan ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil rata-rata bar chart rata-rata penyewaan sepeda berdasarkan hari dalam seminggu. Nah, bisa kita lihat sendiri, pada hari Saturday atau Sabtu, itu memiliki rata-rata penyewaan sepeda itu paling tinggi, dan paling rendah itu ada pada, hari Senin atau Monday. Nah, selanjutnya itu ada visualisasi rata-rata penyewaan sepeda berdasarkan bulan. Nah, sama seperti yang tadi kita mapping angka 1 sampai 12 menjadi nama bulan, yaitu 1 jadi Januari, di sini disingkat menjadi Jan, 2 Februari jadi Feb, 3 Maret jadi Mart, dan selanjutnya sampai Desember. Nah, lanjut kita melakukan visualisasi lagi dengan bar chart dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada bar chart jumlah penggunaan sepeda berdasarkan bulan. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini ada bulan dan juga jumlah penggunaan dan kita bisa lihat jumlah penggunaan sepeda itu paling tinggi itu ada pada bulan Agustus dan yang paling rendah itu ada pada bulan Januari. Nah, berdasarkan proses STEM tadi, kita bisa mendapatkan insight, itu yang pertama, pola penggunaan sepeda berdasarkan musim dan kondisi cuaca. Nah, musim dan kondisi cuaca memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pengguna sepeda. Nah, yang pertama itu pengaruh musim. Penggunaan sepeda tertinggi terjadi pada musim gugur atau fall. Musim musim semi atau spring memiliki jumlah penggunaan paling sedikit. Nah, hal ini kemungkinan disebabkan oleh cuaca yang lebih nyaman di musim gugur dibandingkan dengan musim lainnya. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu pengaruh cuaca. Cuaca cerah atau clear memiliki jumlah pengguna tertinggi. Nah, saat cuaca mendung atau berawan, jumlah pengguna sedikit menurun. Kemudian ketika hujan ringan hingga hujan lebat, penggunaan sepeda menurun drastis. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi cuaca buruk menjadi faktor utama yang menurunkan penggunaan sepeda. Nah, kemudian ada insight yang kedua, yaitu waktu paling ramai dan paling sepi penggunaan sepeda dalam sehari. Nah,
pola penggunaan sepeda menunjukkan perbedaan signifikan antara jam ramai dan juga jam sepi. Nah, pada jam ramai, puncak penggunaan sepeda terjadi sekitar pukul 8 pagi sampai 17 sore, yang mana ini menunjukkan bahwa banyak pengguna menggunakan sepeda sebagai alat transportasi utama untuk pergi dan pulang kerja atau sekolah. Nah, pada jam sepi, aktivitas pengguna paling sedikit antara pukul 1 sampai 5 pagi. Nah, hal ini masuk akal karena pada jam tersebut mayoritas orang itu sedang beristirahat. Kemudian ada perbedaan hari kerja dan akhir pekan. Pada hari kerja, pengguna sepeda lebih terfokus pada jam sibuk pagi dan sore. Nah, kemudian pada akhir pekan, pola penggunaan lebih merata sepanjang hari, yang menunjukkan bahwa pengguna lebih cenderung menggunakan sepeda untuk keperluan santai dan rekreasi. Nah, kemudian di sini ada analisis lanjutan, yaitu conclusion. Conclusion, bagaimana pola penggunaan sepeda berdasarkan musim dan kondisi cuaca. Conclusion, kapan waktu paling ramai dan paling sepi penggunaan sepeda dalam sehari. Nah, di sini kami membuat kesimpulan. Yang pertama, penggunaan sepeda cenderung lebih tinggi pada musim gugur atau fall, sedangkan musim semi atau spring memiliki penggunaan yang lebih rendah. Ini pemilik layanan bike sharing itu dapat meningkatkan ketersediaan sepeda di musim fall dan mengadakan promosi di musim spring untuk meningkatkan penggunaan. Nah, yang kedua, kesimpulan yang kedua, pola penggunaan sepeda dalam sehari menunjukkan jam sibuk pada pagi yaitu jam 7 sampai jam 9 dan sore itu pada jam 17 sampai jam 19 sesuai dengan jam kerja. Nah, strategi operasional yang dapat disesuaikan itu dengan memastikan sepeda tersedia di lokasi strategis selama jam sibuk dan mengurangi sepeda di malam hari untuk efisiensi. Nah, berdasarkan seluruh dari proses analisis tadi, kami menarik sebuah kesimpulan dari analisis data bike sharing, itu yang pertama ada bagaimana pola penggunaan sepeda berdasarkan musim dan kondisi cuaca. Nah, dari hasil analisis menggunakan bar chart, terlihat bahwa penggunaan sepeda bervariasi antar musim. Kemudian, musim fall atau musim gugur memiliki jumlah pengguna tertinggi dibanding musim lain. Sebaliknya, musim spring atau musim semi memiliki jumlah pengguna rendah. Nah, pada cuaca cerah, cenderung meningkatkan pengguna sepeda, sedangkan hujan ringan dan hujan lebat secara signifikan menurunkan jumlah pengguna. Nah, kemudian di sini ada insight bisnis. Pemilik layanan bike sharing dapat meningkatkan stok sepeda dan layanan di musim fall untuk mengakomodasi permintaan tinggi. Kemudian promosi dan diskon dapat diadakan pada musim spring untuk meningkatkan penggunaan. Lalu pada kondisi cuaca buruk, strategi harga dinamis atau alternatif transportasi bisa dipertimbangkan untuk memaksimalkan pendapatan. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan yang kedua, kapan waktu paling ramai dan paling sepi pengguna sepeda dalam sehari. Nah, dari hasil analisis menggunakan lancar, terlihat bahwa puncak penggunaan sepeda tertinggi pada pagi hari yaitu jam 7 sampai jam 9 dan sore hari pada jam 17 dan sampai 19. Kemungkinan besar pola ini berhubungan dengan jam kerja yang dimana itu banyak pengguna menggunakan sepeda untuk bepergian ke kantor atau pulang ke rumah. Nah, penggunaan sepeda paling rendah terjadi pada tengah malam hingga subuh yaitu jam 00 sampai jam 5. Ini menunjukkan bahwa sangat sedikit orang yang menggunakan layanan sepeda pada jam tersebut. Nah, kemudian ada insight bisnisnya lagi. Di sini ada yang pertama itu optimalkan distribusi sepeda pada jam sibuk yaitu jam 7 sampai jam 9 dan jam 17 sampai jam 19, terutama di dekat perkantoran, stasiun, dan pusat transportasi untuk meningkatkan jumlah penggunaan. Nah, yang kedua, pertimbangkan strategi harga dinamis, misalkan menaikkan tarif pada jam sibuk untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi permintaan yang berlebihan. Nah, yang ketiga itu kurangi jumlah sepeda yang tersedia di tengah malam untuk menghemat biaya operasional dan tawarkan promosi pada jam sepi. Ya, yang dimana untuk meningkatkan pemanfaatan sepeda di luar jam kerja. Nah, segitu saja mungkin untuk hasil analisis kami itu pada baik data bike sharing. Selanjutnya saya akan menyerahkannya kepada Nabila. Nah, terima kasih. Sekian saja hasil analisis kami. Untuk visualisasinya ini telah kami rancang
berupa sebuah dashboard yang telah kami deploy juga ke Streamlit. Nah, pada dashboard ini terdapat 6 visualisasi yang kami cantumkan, yaitu yang pertama distribusi penggunaan sepeda berdasarkan musim, lalu distribusi penggunaan sepeda berdasarkan kondisi cuaca, kemudian distribusi penggunaan sepeda berdasarkan hari, kemudian distribusi penggunaan sepeda berdasarkan bulan, lalu waktu paling ramai dan paling sepi penggunaan sepeda. Kemudian yang terakhir adalah perbandingan penyewaan sepeda untuk di akhir pekan dan hari kerja. Kemudian di sebelah kiri itu pada bagian sidebar-nya di sini kami telah membuat semacam filtering untuk pengguna itu bisa memfilter untuk musimnya, kondisi cuacanya, ataupun harinya, dan juga bulannya, serta pemilihan rentang jam untuk visualisasinya. Nah, di sini bisa kita coba langsung saja untuk memilih musimnya. Itu kita coba milih musim summer. Nah, kemudian visualisasinya di sini akan berubah sesuai dengan yang kita pilih. Kemudian untuk kondisi cuacanya juga kita bisa pilih. Contohnya kita memilih kondisi cuaca cloudy. Nah, kemudian akan berubah juga visualisasinya. Begitu juga dengan bagian-bagian lain sesuai dengan apa yang dipilih oleh user. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.